Bisa sambung lagi? Oke? Ya, oke. Ya, halo Pak. Ya, setelah itu Teteh sudah anaknya dikembalikan, kemudian Teteh merasa cemas, kecewa, jengkel, dan kemudian Teteh menyampaikan di media sosial. Iya Pak, ada di situ kan satpam nggak ada, ini nggak ada sama satu pun nggak ada gitu Pak. Jadi saya teh bingung mau laporan ke siapa gitu. Ya Pak. Nah, Teteh akhirnya setelah itu pulang. Iya pulang Pak, nggak ada siapa-siapa lagi, nggak ada satpam, nggak ada ini, ya udah we pulang. Oh, yang penting anaknya sudah bersama Teteh dan pembiayaan saat itu sudah terbayar oleh BPJS itu, ya. Udah itu Teteh pulang, sekarang sudah ada di rumah. Cuman Teteh mengalami kepanikan karena anaknya sempat dibawa orang, gitu kan? Iya betul. Dan kalau kemudian Teteh waktu itu tidak ke atas, mungkin anaknya sudah dibawa pergi. Nggak tahu Pak, udah we pikirannya udah kemana? Ya, yang penting yang pertama bahwa tindakan itu adalah tindakan yang ceroboh. Yang dilakukan oleh perawat ya Teh ya? Ya. Oke, perawat, dan nanti saya tanya ke manajemen apa tindakan yang dilakukan oleh manajemen. Tetapi saya dengar bahwa sudah diberikan sanksi. Nggak tahu sanksinya apa, nanti saya tanyakan. Ada orang Hasan Sadikin di situ ya? Ada ya? Ada. Oke, yang kedua saya mengucapkan selamat atas kelahiran anak Teteh Ya Pak, ya. terima kasih. Dan kemudian selamat dan sudah melewati masa yang berat dalam hidup, yaitu anaknya sempat dibawa orang. Iya Pak. Ya, masih mending tidak terjadi kayak di Bogor sampai anaknya dibawa sampai gede kan gitu. Iya Pak. Kemudian yang ketiganya ini bentuk karena Teteh mengalami kesulitan waktu kelahiran. Saya nanti nitip buat beli popok anak Teteh, buat beli gizi dan pemulihan kesehatan Teteh ya. Saya nanti nitip ke Teteh 10 juta ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Nah, nanti setelah minta nomor rekeningnya saya kirim ke Teteh ya. Punya rekening kan? Nggak ada Pak. Uang ke disusulan, sus itu anak saya, kenapa dikasihin ke orang? Terus nyebutnya naon cing? Oh iya, dan tadi cina saya panggil-panggil ibu Nina Saleha, kenapa cina ya nggak ada wae? Lah terus lamun nggak ada, nah amat kayak jeung kudu dibikin budak kurang belegu. Coba bayangkan. Pak Dedi, Bapak bahaya ini Bapaknya, punten Bapak. Nih terkait kasus Teh Nindi nih. Bahaya ini, ngeri Pak. Saya sebagai perempuan nih ya, yang telah melahirkan seorang anak dengan susah payah, istilah kata begitu ya. Ngedenger kabar kayak begini, ngeri. Apalagi itu rumah sakit gede Pak. Ya, jangan sampai rumah sakit gede tersebut yang udah terkenal hancur begitu aja hanya karena kelakuan oknum perawat seperti itu tuh. Ya, gimana ceritanya? Nama orang tua bayi dipanggil hanya karena belum nongol, belum datang. Ya, posisi beliau lagi mencari makan dulu karena kelamaan begitu kan nungguin dipanggil. Tiba-tiba dikasihin tuh anak ke yang lain. Gimana ceritanya lu? Heh, perawat. Bisa-bisanya lu ya sekate-kate. Kebiasaan deh. Sengaja, apa kagak sengaja? Apa gimana? Kagak ngerti dah, gua kagak paham. Teledor? Apa kagak teledor? Gua juga kagak paham. Cuma antara si oknum perawat dan si orang tua yang menerima bayi tersebut. Ya namanya juga kita sebagai orang tua ya. Walaupun berbrojol tuh anak, kita tahu, kita hafal wajah anak kita yang mana begitu. Ya kan? Kebiasaan nih. Pak Dedi. Coba Pak Dedi bantuin ya Teh Nindi. Pak Dedi, usut juga Pak Dedi. Jangan diantepin orang kayak begitu mah. Udah bye. Mana cenah si gelang identitas eta teh geus dicopot, berarti ieu mah diduga aya kesengajaan. Nya ayeuna wajar Teh Nindi ambek-ambekan di sosial media. Teuing nya lamun misalkan eta terjadi ka pamajikan aing, diacak-acak eta rumah sakit asli. Ngaluarkeun mempertaruhkan nyawa. Giliran geus brojol rek diberekeun ka batur. Lain barang eta teh. Lain barang anu bisa diberekeun ka batur, bisa ditukeran. Manusia eta teh manusia. Ieu mah perlu diusut tuntas. Oknum suster nasaha, penanggung jawab nasaha. Lamun bisa proses secara hukum. Bila perlu investigasi kejadian seperti ini, apakah baru terjadi kali ini saja? Apa sudah terjadi sejak lama?
Dikhawatirkan kalau misalkan kejadian ini dibiarkan begitu saja, nanti ke depan banyak oknum-oknum yang melakukan hal serupa. Guys, ya, baru lagi bersama saya Buki Kelvin. Nah, ini kita masuk ke segmen baru, yaitu diduga indikasi penjualan. Ya, ibu ini nyaris kehilangan seorang anaknya, guys. Nah, ini kita lihat seperti apa infonya, kita tonton bareng-bareng. Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Buki Kelvin supaya kalian ketinggalan info terupdate terbaru yang lagi viral. Dan kita lihat bareng-bareng dan kita reaksinya. Ini ada juga komentar dari para tiktokers ya. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info dari Kang Deddy Mulyadi ya, yang langsung turun tangan dengan kasusnya ini, guys, karena ini terjadi di Bandung gitu ya. Nah, ini ada beberapa tiktokers ya, kita kira seperti apa infonya, yuk kita langsung simak bareng-bareng gitu ya. Nyaris kehilangan bayinya, seorang ibu histeris di rumah sakit. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Nindi yang baru saja melahirkan. Saat itu, ia sedang menunggu panggilan dari perawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung karena bayinya dijadwalkan untuk pulang. Di waktu yang sama, ada juga ibu lain yang menunggu bayinya. Namun, karena kondisi bayinya diduga mengalami gangguan pada paru-paru, bayi tersebut belum diizinkan pulang. Karena tak kunjung dipanggil, Nindi memutuskan turun sebentar untuk membeli makanan. Tapi anehnya, saat di bawah, ia merasakan firasat tidak enak. Insting seorang ibu seolah memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang salah. Tanpa pikir panjang, ia langsung kembali ke atas. Dan benar saja, betapa terkejutnya Nindi ketika melihat bayinya yang baru saja ia lahirkan sedang berada di tangan orang lain. Waduh, ngeri juga ya, guys ya. Tiba-tiba bayinya tadi dari orang lain, itu udah bahaya banget tuh ya. Sama teu narimanya eta ka perawat anu di RS Hasan Sadikin. Ku tega anak urang. Tuh, kejadian serupa pernah terjadi 12 tahun lalu di Pencul bayi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung ya. Kali ini terjadi kembali ya. Berarti di rumah sakit yang sama ya, yaitu Hasan Sadikin, pernah juga terjadi 12 tahun yang lalu, guys ya. Seorang hampir kehilangan bayi yang baru dilahirkan. Jawaban suster yang bikin curiga, guys. Yang dibikin ka batur coba. Terus dipanggil. Kan anak orang teh jadwalna balik ya. Disebutkan geus sehat cenah. Sedangkan si teteh eta budakna teh cenah kuduna pulang teh jadi. Da cenah nyebutna teh aya kebocoran di paru-paruna. Terus urang teh dalila kitunya nungguan teh dipanggil-panggil wae. Geus urang teh kahandap heula da lapar gitunya. Sing horeng teh piling, ieu mah piling gitunya. Jeung dinu ceuli teh geus aya nu ngabejaan. Gerak ka luhur cenah. Tempo budak. Sok. Terus suster eta belon gitu. Ku urang teh disusulan. Sus itu anak saya, kenapa dikasihin ke orang? Terus nyebutna naon cing? Oh iya, dah tadi cenah saya panggil-panggil ibu Nina Saleha, kenapa cenah ya nggak ada wae. Lah terus lamun nggak ada, nah make jeung kudu dibikin budak urang. Paya atau apa namanya itu ya. Ini si ibu sampai meluapkan kekesalannya, anaknya diduga mau diculik atau ditukar atau apa gitu ya. Kalau telat sedikit aja si ibu ini ya untuk datang ke ruangan itu karena habis makan atau apa ya. Ini anaknya udah hilang karena udah digendong sama orang lain. Di saat si suster ditanya kenapa anaknya ada di orang lain, jawabannya simpel, enak banget. Apa? Habisnya ibu tadi saya panggil tidak ada, tidak nyaut ya. Akhirnya dikasih ke orang lain. Emang anak kucing? Main kasih-kasih gitu aja. Ini rumah sakit besar loh. Orang Jawa Barat pasti tahu. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ya. Dan itu terjadi berarti udah berapa kali ya, nggak hanya sekali gitu, guys ya. Waduh, buat kalian mungkin berhati-hati ya ketika kalian mau melahirkan anak gitu ya. Mungkin harus cek lagi, harus waspada ya, takutnya anaknya ditukar atau mungkin ya seperti itu ya kejadiannya ya. Perawat anu di RS Hasan Sadikin. Ku tega anak urang dibikin ka batur coba. Terus beleguk baturna teh nya. Terus urang teh dalila kitunya nungguan teh dipanggil-panggil wae. Geus urang teh kahandap heula da lapar gitunya. Sing horeng teh piling, ieu mah piling gitunya. Ambek teh pas ka luhur naon cing. Budak urang aya di leungeun batur. Untungna teh encan jauh, coba mun geus jauh. Diduga ada kebobrokan ya pelayanan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung karena Teh Nindi ini mengeluhkan adanya bobrok pelayanan khususnya buat si suster tersebut karena dia ikut melahirkan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, guys. Alih-alih dititipkan kepada susternya dan dia makan dulu katanya ke bawah sebentar, dan pas ke atas lagi si anaknya sudah dikasih ke orang lain dengan pakaian yang sama, dengan selimut yang sama, ciri-cirinya sama, dan si teteh itu tidak terima. Si Teh Nindi ini, guys, dia mengupload kalau kesahnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung di sosial media, viral banget. Nah,
mudah-mudahan nih yang kayak gini-gini nih, ini oknum sebenarnya ya, jangan sampai ada pencemaran nama baik Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ini guys. Oknum yang seperti ini yang harus ditangkap, takutnya ada jual beli anak di dalamnya, takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan lainnya ya di dalam. Pokoknya ini harus ditangkap orang yang kayak gini, mendingan pecat aja satu orang kan daripada viral tuh Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ya, tercemar nama baiknya gitu kan. Mengenai berita ini yang viral di sosial media, kita lihat aja nanti ya klarifikasi dari pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung seperti apa sih. Oh guys ya. Ab kasus suster di RS Hasan Sadikin cenah mang. Tak karek bieu teh lewat di beranda si teteh nu boga orok teh. Aing mah ngadenge carita anakna miris. Miris. Sabab ieu rumah sakit gede, lamun ibaratkeun ieu di kasusna dibawa ka jalur hukum, ieu geus fatal. Kusabab ya indikasi penukaran bayi. Ngadenge caritaan ti si teteh nu boga orok teh yan aya 2 cenah orok teh nu hiji mah teu bisa balik. Da kusabab cenah boga penyakit paru-paru bocor. Jadi meureunan bahaya ya. Sekelas rumah sakit besar bisa terjadi hal seperti ini. Ya. Yakin dia nepi sigana teh ka Pak KDM ya. Ya. Bahaya ya. Aduh aing mengeri euy. Aduh, di Jawa Barat ada-ada aja nih. Padahal gubernurnya sudah bagus banget ya. Tapi ini terjadi di salah satu rumah sakit di Bandung. Katanya bayi milik si ibu diberikan kepada orang lain oleh perawatnya. Wah, kalau memang ini benar, harusnya ini ada klarifikasi nih dari rumah sakit, harus dijelaskan. Dan kalau benar, harusnya minta maaf atau apalah. Ini kan jadi khawatir ada kesan yang kurang bagus ya terhadap rumah sakit tersebut. Nah, coba buat warga Jawa Barat, menurut warga Jawa Barat gimana nih cerita si ibu ini nih ya, yang anaknya hampir gitu kan tidak ketemu karena diberikan kepada orang lain. Nih videonya. Tah budak nagitunya selimut sama bajunya itu kayak anak saya. Kalau enggak lah bapaknya gitu, masa nggak tahu anak sendiri? Benar ya. Ucapan terima kasih kepada netizen dan juga kepada Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dari si teteh yang kemarin viral di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Alhamdulillah sadayana hatur nuhun pisan tos bantu viralin gitu ya. Alhamdulillah tadi dari pihak manajemen semua, dari RS, dari Pak Gubernur juga alhamdulillah udah ada tanggapannya bagi saya ya. Terima kasih buat para netizen yang udah banyak mensupport saya, mendoakan saya sampai ke telinganya Pak Deddy. Alhamdulillah mudah-mudahan rumah sakit tersebut bisa ditindak lebih lanjut, lebih baik lagi. Dan untuk Pak KDM, terima kasih atas bantuannya. Saya akan manfaatkan untuk beli domba buat Eka. Alhamdulillah. Atur nuhun sadayana. Ya. Usut tuntas masalah ini ya. Geus 20 tahun si oknum perawat eta teh jadal di Rumah Sakit Hasan Sadikin teh. Kade bisa ya indikasi. Tuh guys ya, itu beberapa komentar dari para netizen ya, para tiktokers ya, terkait infonya ini guys. Dan Kang Deddy langsung turun tangan ya. Wow, sebenarnya nggak hanya di Hasan Sadikin sih ya, di rumah sakit yang lain juga mungkin ada juga gitu guys, mungkin belum tersorot gitu ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana guys terkait infonya? Bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu infonya, kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian dan see you guys.